Haleluya. Shalom, pria-pria yang terbahagia di dunia. Hari ini kita sama-sama akan belajar tentang firman Tuhan yang saya ngambil di dalam Lukas 19 ayat 1-10. Yang saya beri tema adalah hidup yang diubahkan Yesus. Sebelum kita masuk di dalam renungan hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul lagi ya Tuhan, bersama dengan pria-pria ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus tolong kami supaya hati dan pikiran kami bisa fokus ya Tuhan. Dan mampukan kami ya Tuhan agar kami bisa melakukan firman yang kami dengar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Zakeus. Dia adalah kepala pungut cukai, seorang pria yang kaya raya, yang berkuasa. Tetapi meskipun ya dia hidup sukses secara duniawi, hidupnya itu tidak dihargai orang lain. Ya, dia dianggap pendosa, dia dianggap kotor dan dia dijauhi. Maka daripada itu hatinya kosong walaupun banyak harta. Ya. Nah, ini adalah gambaran bahwa banyak pria-pria di zaman sekarang ini. Ada yang punya banyak jabatan, ya, ada yang sudah punya banyak usaha yang maju, ya, punya harta melimpah. Tetapi di dalam hati masih merasa gelisah, hatinya kosong dan tidak punya arah. Ya, banyak sekali pria-pria saat ini mengalami hal tersebut, sama seperti Zakeus. Kesuksesan dunia itu tidak mampu memberikan kebahagiaan yang sejati. Namun ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, ya, Zakeus mendengar dan berusaha melihat dia. Walaupun tubuhnya kecil, ia rela naik ke pohon demi memandang Yesus. Dan yang luar biasa adalah Yesus justru berhenti di bawah pohon itu dan berkata kepada Zakeus, "Zakeus, segera turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Ya, saudara, kita lihat bahwa Zakeus tahu nama Zakeus. Tuhan tahu nama Zakeus. Dan Yesus juga tahu nama kita. Ya, dia datang bukan untuk menghukum dan menghakimi, tetapi untuk menerima kita apa adanya. Ketika Yesus masuk dalam kehidupan Zakeus, ya, segalanya berubah. Zakeus yang tadinya serakah langsung berubah menjadi murah hati. Ya, ia berjanji memberikan separuh hartanya untuk orang miskin. Bahkan mengembalikan 4 kali lipat apa yang sudah diambilnya. Nah, ini adalah satu contoh pertobatan yang sejati, yang selalu menghasilkan perubahan nyata dari egois menjadi peduli, dari curang menjadi jujur, dari menyakiti menjadi memberkati. Nah, kita lihat, lalu Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, ya, karena Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ini adalah satu berita anugerah bagi kita semua. Pria-pria yang dimenangkan, pria-pria yang diubahkan hatinya. Keselamatan bukan karena harta, bukan karena kekuatan, bukan karena prestasi, ya, tetapi hanya karena kasih karunia Yesus Kristus. Saudara-saudara, seorang pria sejati bukanlah yang paling kuat ototnya, ya, bukan yang paling besar harta, tetapi yang sudah disentuh dan diubahkan oleh Yesus. Hidup Zakeus berubah ketika Yesus masuk. Demikian juga hidup kita akan berubah ketika Yesus berkuasa dalam hati kita. Mari kita belajar dari Zakeus. Apapun masa lalu kita, seberapapun dunia menilai kita, Yesus tetap mau memanggil kita, mau memanggil nama kita. Jika kita mau membuka hati, Yesus sanggup mengubahkan hidup kita. Pria sejati yang sejati adalah pria yang hidupnya dipimpin Kristus, ya, menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja dan bangsa. Nah, saya mempunyai satu kalimat yang indah yang saya ambil pada hari ini. Di dalam renungan ini dikatakan bahwa Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar 3 hal, yaitu yang pertama, kita harus ingat bahwasan Yesus mencari kita. Yang kedua, kita perlu menyambut Dia dengan sukacita. Yang ketiga, pertobatan sejati tampak dalam tindakan nyata kita. Mungkin hari ini kita masih di atas pohon,
kita menyembunyikan diri, kita takut, atau sekedar ingin tahu tentang Yesus. Tapi Yesus memanggil nama kita. Dia ingin menumpang di rumah kita. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, maukah kita turun dan menyambut Yesus sebagai penolong kita? Saudara-saudara, pria sejati bukanlah pria yang paling kaya dan paling kuat, tetapi pria sejati adalah pria yang hatinya mau diubahkan oleh Yesus dan hidupnya mau menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Maka daripada itu, sebagai penutup, mari kita para pria-pria di dalam Tuhan, jadilah pria yang sejati, karena pria sejati adalah pria yang diubahkan oleh Yesus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa hidup yang sejati hanyalah ketika Engkau masuk dan mengubahkan hati kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sebagai pria-pria sejati, bukan karena kekuatan atau harta kami, tetapi karena kasih anugerah-Mu. Tolong ubahkan hati kami seperti Engkau mengubahkan Zakeus, supaya kami menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.